Maranatha, bertemu kembali dengan saya, Evangelis Trian Manjanoto, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam video kali ini saya akan memberikan respons saya terhadap orang-orang tertentu yang menolak istilah Tritunggal atau pemakaian kata Tritunggal. Ada dua hal yang saya singgung dalam video kali ini. Yang pertama adalah terhadap orang-orang yang menolak ajaran Tritunggal karena istilah Tritunggal itu tidak ada dalam Alkitab. Jadi mereka berargumentasi bahwa doktrin Tritunggal itu tidak ada karena istilah Tritunggal itu sendiri tidak ada di dalam Alkitab. Nah, itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, mengenai orang-orang yang menolak istilah Tritunggal, namun memakai istilah Allah yang Esa. Allah yang Esa. Jadi, dia menolak, tidak memakai kata Tritunggal, tetapi dia memakai kata Allah yang Esa. Namun, konsep atau dasarnya sama, saudara terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, saya memberikan tanggapan terhadap hal ini. Kita akan kembali ke yang pertama, saudara, yaitu terhadap orang-orang yang menolak ajaran Tritunggal karena istilah Tritunggal itu tidak ada dalam Alkitab. Memang benar bahwa istilah Tritunggal itu tidak ada dalam Alkitab. Ya. Kata Tritunggal itu sendiri tidak ada dalam Alkitab. Kalau kita melihat dari Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, itu tidak ada istilah atau kata Tritunggal. Ya. Tritunggal itu apa artinya, saudara? Nah, orang Kristen memahami Tritunggal artinya adalah Allah yang menyatakan dirinya dalam tiga pribadi yang berbeda, namun satu kesatuan. Jadi Allah yang menyatakan dirinya dalam tiga pribadi yang berbeda, namun satu kesatuan, atau Esa. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan, dan istilah Tritunggal itu sendiri memang seperti yang saya singgung tadi tidak ada dalam Alkitab, tetapi ini sudah istilah umum yang sudah sering dipakai di dalam kekristenan, khususnya mereka yang percaya akan doktrin Tritunggal. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, saya melihat pemahaman seperti ini, walaupun tidak ada istilah Tritunggal, tetapi sebenarnya konsep atau dasarnya itu ada dalam Alkitab, saudara. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa karena istilahnya tidak ada, berarti sudah pasti dasar atau pengajaran kebenaran doktrin Tritunggal itu tidak ada dalam Alkitab. Ini adalah argumentasi atau pemahaman yang salah, saudara. Dan dalam Alkitab itu sendiri memang ada dasar atau konsep tentang Tritunggal. Ya. Walaupun kita tidak menemukan istilah Tritunggal itu sendiri, ya. Kita tidak menemukan itu. Namun dasarnya ada, saudara. Saya akan membuka Alkitab, misalnya di dalam 1 Yohanes. Ya, ini Alkitab terbitan LAI. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya. Dan ketiganya adalah satu. Ya. Perhatikan baik-baik di sini. Ada tiga, ya, tiga yang memberikan kesaksian di dalam sorga. Ini yang ada di sorga. Itu ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya
adalah satu. Ya. Ketiga di sini dalam bahasa aslinya adalah tres, ya, tres, tiga. Ya. Ketiganya adalah satu. Kata satu di situ dalam bahasa aslinya adalah hen, ya, hen. Dan kata hen di ini bukan dalam bentuk maskulin, ya, tetapi dalam bentuk netral. Ya. Jadi kalau dia dalam bentuk maskulin, berarti ini mengacu kepada satu pribadi maksudnya. Ya, jadi kalau yang dimaksud satu pribadi, dia pasti memakai bentuk maskulin, yaitu heis, itu bentuk maskulinnya dalam bahasa Yunani aslinya. Tetapi karena dia memakai kata bentuk netral, hen, berarti bukan maksudnya satu pribadi. Ya, bukan maksudnya satu pribadi. Orang Kristen memahami hal ini sebagai satu kesatuan. Itu sama dengan kata eka, ya, eka dalam perjanjian lama. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketiganya adalah satu. Nah, ini cocok dengan kata Tritunggal. Ya. Kata Tritunggal. Tritunggal, tiga, satu. Ya kan? Tri itu tiga, tunggal itu kan satu. Ya. Ini cocok dengan ketiganya adalah satu. Kan ada tres dan hen. Tiga, satu. Jadi Tritunggal. Ini sebenarnya sudah cocok sebenarnya, walaupun tidak dituliskan Tritunggal dalam Alkitab, ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, konsep dasarnya itu sudah sangat alkitabiah, ya, sudah sesuai dengan Alkitab. Ini tidak bisa dibantah, walaupun banyak orang yang menolak istilahnya, tetapi mungkin mereka bisa menolaknya, tetapi mereka tidak bisa menolak konsepnya, dasarnya. Itu sangat sudah jelas dalam Alkitab. Tadi sudah 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, pasal 5 ayat yang ke-7. Ya, ada 3 memberi kesaksian, ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ini sudah 3 pribadi yang disebutkan di sini. Dan juga disebutkan dalam beberapa ayat yang lain. Tentu saya tidak membuka saat ini karena saya tidak membahas secara keseluruhan masalah Tritunggal, tetapi dalam video ini saya hanya membahas atau saya memberikan tanggapan sedikit tentang mereka yang menolak istilahnya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun mereka menolak istilahnya, tetapi konsepnya itu tetap ada dalam Alkitab. Bukan berarti kalau tidak ada istilahnya lalu konsepnya tidak ada. Ini adalah pemahaman yang sangat-sangat keliru, saudara. Orang Kristen berpegang pada konsepnya, ya. Walaupun istilah Tritunggal ini sering dipakai, ya. Tapi yang pentingnya adalah apa konsep dibalik dari istilah itu. Allah yang menyatakan dirinya dalam 3 pribadi yang dalam satu kesatuan, maka itu benar gitu. Kalau konsepnya seperti itu. Tetapi kalau konsepnya yang lain gitu, maka itu tidak alkitabiah, saudara. Jadi mungkin Anda bisa menolak istilahnya, tetapi Anda tidak bisa menolak konsep dasar kebenaran yang diajarkan dalam Alkitab. Ini adalah paham dari Tritunggal, saudara. Dan saya adalah penganut Tritunggal. Yang kedua, terhadap orang-orang yang menolak istilah Tritunggal, namun memakai istilah Allah yang Esa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sebenarnya saya melihat hal ini tidak terlalu bermasalah. Tidak terlalu bermasalah karena walaupun dia tidak memakai istilah Tritunggal itu sendiri, tetapi dia memakai Allah yang Esa dengan konsepnya yang sama, itu tidak terlalu bermasalah. Tidak ada masalah karena hanya perbedaan istilah saja. Tetapi kalau orang tersebut berkata bahwa kata Tritunggal itu atau doktrin Tritunggal itu tidak alkitabiah, maka dia sudah salah. Ya, dia sudah salah. Kenapa? Walaupun dia tidak setuju dengan pemakaian Tritunggal, tetap bukan berarti konsep dasarnya tidak ada, begitu. Itu maksudnya. Jadi, kalau Anda menolak istilah Tritunggal, mungkin tidak terlalu bermasalah. Kenapa? Karena konsep yang Anda pakai dengan konsep Tritunggal dengan konsep Allah yang Esa yang Anda pakai itu sudah sama gitu. Ya, hanya perbedaan istilah saja. Tetapi jangan sampai Anda berkata, oh Tritunggal itu sesatlah, ya, salah, ya, tidak sesuai Alkitab, Anda sudah salah. Ya, Anda sudah salah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
Tritunggal juga percaya Allah yang esa, ya. Allah yang satu kesatuan, echad. Jadi bukan Allah yang tiga Allah atau banyak Allah dan lain sebagainya, tidak, saudara. Tapi Allah yang esa, itu sudah sesuai dengan Alkitab, saudara. Jadi inilah respon saya. Ya, semoga kita bisa melihat hal ini dan tidak anti dengan Tritunggal, karena Tritunggal sudah ada dasarnya dalam Alkitab, walaupun istilahnya itu tidak dituliskan dalam Alkitab. Tetapi orang Kristen berpegang pada konsepnya. Itu orang Kristen yang benar, bukan berpegang pada istilahnya saja gitu. Karena istilah itu sendiri tidak ada gunanya kalau tidak ada konsep yang alkitabiah, konsep di balik istilah itu. Namun orang Kristen sering memakai istilah Tritunggal bukan tidak ada dasarnya, ya, tidak ada dasarnya yang jelas. Inilah respons saya terhadap orang-orang yang menolak istilah Tritunggal itu. Salam Maranatha.